Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, kepada ketua kelas, silakan pimpin teman-teman Anda untuk berdoa. Doa nilai. Doa selesai. Nah, baiklah, dosen terlebih dahulu ya. Ketua kelas, apakah ada teman-teman Anda yang sudah hadir? Tidak, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Tidak, Bu. Oke, baiklah, Ibu lanjutkan. Ibu harapkan Ananda semuanya fokus ya untuk belajarnya. Ya, Bu. Nah, silakan perhatikan sekeliling Ananda. Segala hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, silakan disingkirkan terlebih dahulu. Baik, Bu. Oke, baiklah. Apakah Ananda semuanya sudah semangat? Sudah, Bu. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Oke, baiklah, Ananda semuanya sudah semangat ya. Ibu lanjutkan. Apakah Ananda semuanya masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Oke, baiklah. Ibu harap Anda semua tidak melupakan ya pelajaran kita yang sebelumnya. Pelajaran kita sebelumnya yaitu tentang himpunan. Adapun dari definisi maupun notasi ataupun operasi dan bentuk-bentuk himpunan, jenis-jenis himpunan tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apakah Anda semuanya sudah membaca buku di rumah? Sudah, Bu. Bagus ya. Kita lanjutkan sekarang yaitu tentang aljabar. Nah, apakah ada yang tahu apa itu aljabar? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Penggunaan aljabar ini dalam kehidupan sehari-hari pun sangat banyak. Di antaranya, misalkan Ananda membeli sesuatu, jadi nanti jika dijumlahkan atau dihitung nantinya akan menjadi aljabar. Nah, adapun indikator kita hari ini yaitu menentukan bentuk dan unsur-unsur aljabar. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini yaitu Ananda semua diharapkan mampu atau dapat menentukan bentuk-bentuk dan unsur dari aljabar tersebut. Nah, Ibu mempunyai sebuah permasalahan. Ibu contohkan ya. Nah, misalkan kami membeli 2 kotak pena dan ditambah dengan 3 pena. Sedangkan Asti membeli 5 buah pena. Nah, jadi jika dibuatkan dalam satuannya, berarti kami membeli 2 kotak ditambah 3 pena. Sedangkan Asti membeli 5 pena. Nah, karena satuannya berbeda, maka nanti pun persamaannya akan berbeda. Nah, apakah ada yang tahu apa persamaannya? Tidak, Bu. Baiklah, akan dijelaskan. Jika persamaannya dibentuk ke dalam aljabar, yang Ani ini, yang dibagi oleh Ani ini yaitu 2A ditambah 3. Sedangkan yang dibagi oleh Asti yaitu 5. Nah, Ibu tanya ya, kenapa ini 2A? Dikatakan ini 2A karena dalam kotak ini, apakah ada yang tahu berapa isi kotak ini? Tidak, Bu. Nah, tidak ya. Jadi kita tidak tahu berapa isi dari dalam satu kotak. Nah, sehingga kita tentukan dulu menjadi misalkan menjadi huruf, misalkan 2A ditambah 3.
A ini sebagai pengganti kotak. Pengganti dengan dalam kotak. Nah, dari hal ini, dari sini bisa kita ambil kesimpulan dan pengertian dari aljabar tersebut. Nah, apakah ada yang tahu pengertian dari aljabar? Tahu, Bu. Coba Sarifah sebutkan pengertian dari aljabar. Aljabar adalah bentuk matematika yang penyajiannya dengan variabel atau berubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Apakah benar yang disampaikan Sarifah Elsa? Oke, benar ya. Oke, Ibu ulangi. Aljabar adalah bentuk matematis yang penyajiannya disajikan dalam bentuk variabel sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui. Kenapa variabel dikatakan bilangan yang belum diketahui? Nah, seperti 2A ditambah 3. Jadi tadi 2A ini belum kita ketahui. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa aljabar adalah bentuk matematis yang penyajiannya dalam bentuk variabel atau berubah sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui. Nah, apakah Anda semuanya sudah paham apa itu aljabar? Sudah, Bu. Oke, paham ya. Baiklah, kita lanjutkan. Kita masuk pada unsur-unsur aljabar. Nah, apakah ada yang tahu unsur-unsur aljabar? Tidak, Bu. Nah, unsur-unsur aljabar ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, variabel. Yang kedua, koefisien. Yang ketiga, konstanta. Dan keempat, suku. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, variabel. Tadi kita sudah menyebut variabel. Nah, apakah ada yang coba Sarifah sebutkan arti dari variabel? Variabel adalah simbol yang dikembangkan dengan huruf khusus. Bagus ya, kita kasih aplaus untuk Sarifah. Benar ya, variabel adalah simbol yang dilambangkan dengan huruf kecil. Kita tambahkan simbol ini sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu koefisien. Benar ya, koefisien. Nah, coba Elsa, apa pengertian dari koefisien? Coba Elsa. Koefisien adalah angka di depan variabel. Nah, benar ya, koefisien ini disebut juga dengan angka di depan variabel. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu konstanta.
Nah, konstanta ini berupa bilangan atau angka yang berdiri sendiri. Nah, yang keempat yaitu suku. Nah, apakah ada yang bisa menjelaskan arti dari suku ini? Ayo Bu. Silakan Sarifah. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh jumlah selisih. Nah, benar ya. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh jumlah ataupun selisih. Nah, apakah ada Anda semua memiliki pertanyaan? Ya Bu. Baiklah, Ibu lanjutkan ya. Kita cobakan ke dalam persamaan aljabar tadi. Tadi kan persamaannya yaitu 2A ditambah 3. Nah, apakah ada yang bisa menyebutkan variabel dari aljabar ini? Silakan Elsa. A adalah variabel. A variabel. Nah, benar ya, A ini merupakan variabel. Kenapa A disebut variabel? Karena A adalah simbol pengganti bilangan yang belum diketahui. Nah, selanjutnya koefisien. Yang manakah yang merupakan koefisiennya? 2 Bu. 2, benar ya. Koefisiennya yaitu 2. Nah, selanjutnya yang manakah yang merupakan konstantanya? Konstantanya angka 3 Bu. Konstanta 3. Nah, terakhir, suku berapakah bentuk aljabar ini? Nah, suku berapa Sarifah? 3 Bu. Nah, coba perhatikan lagi. Suku 2. Nah, benar ya, sukunya 2. Karena cuman tadi suku dipisahkan oleh jumlah dan selisih. Sekarang suku dipisahkan oleh jumlah. Jadi, yang ini merupakan satu suku 2A. Suku 2 yaitu 2A dan 3. Jadi sukunya 2. Nah, apakah Anda semuanya sudah paham? Paham Bu. Oke, Ibu akan memberikan sebuah soal dan Ibu akan menunjuk Ananda untuk menjawabnya. Bentar. Bisa Ibu contohkan soalnya ya. 5x tambah 4. Nah, coba Elsa tentukan variabelnya. Variabel. Apa Elsa? X. Koefisiennya? Oke, 5. Konstantanya? 4. Nah, jumlah sukunya? 2. Nah, bagaimana menurut pendapat yang lain? Benar Bu. Benar ya, betul yang saya sampaikan. Yang merupakan variabel adalah X
yang merupakan koefisien adalah 5 dan konstanta adalah 4 dan jumlah sukunya yaitu suku 2 karena hanya dipisahkan oleh 1 buah tanda jumlah atau selisih. Nah, Ibu lanjutkan contoh yang kedua. Nah, coba Sarifah sebutkan yang mana yang variabel, koefisien, konstanta, dan jumlah sukunya. Variabel X kuadrat dan X. X kuadrat dan X. Koefisiennya 4 dan 5. berapa Sarifah? 4 dan 2, Bu. Konstanta 3, Bu. jumlah suku 3 suku, Bu. Nah, coba yang lain apakah benar yang disampaikan oleh Sarifah? Benar. Coba perhatikan lagi, apakah ada kesalahan? Tidak, Bu. Coba Anda perhatikan lagi. Di sini ada kesalahan ya di koefisiennya. Coba Anda lihat lagi koefisiennya. Ini variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi, apakah ada kesalahan di koefisiennya? Ini variabelnya, yang ini koefisien, dan ini konstanta. Ada, Bu. Nah, di mana kesalahannya? Di angka 2, Bu. Di angka 2. Berarti koefisiennya 4, Bu. 4. Nah, bagus ya. Berarti Anda sudah mulai memahaminya. Jadi, di sini yang merupakan variabelnya yaitu X kuadrat dan X. Sedangkan koefisiennya yaitu 4 dan 4. Bukan 2 ya. 2 ini cuma merupakan pangkatnya. Dan konstantanya yaitu negatif 3. Jumlah sukunya yaitu suku 3 karena dibatasi oleh 2 jumlah dan selisih. Nah, apakah ada pertanyaan untuk soal yang telah kita bahas? Tidak, Bu. Apakah Anda semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baiklah ya. Berarti Anda semuanya sudah memahami materi yang Ibu jelaskan.